Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anindya Gusala Putri, NPM 2254071015 dari kelas TET-A. Ingin mempresentasikan hasil PPT tentang transmisi otomatis pada motor dan mobil. Yang pertama, ada sistem transmisi otomatis pada motor. Pada slide ini kita akan membahas pengertian, komponen, prinsip kerja, serta keuntungan menggunakan sistem transmisi otomatis pada motor ini. Yang pertama ada pengertian sistem transmisi otomatis pada motor adalah teknologi yang memungkinkan pengendara untuk mengoperasikan motor tanpa perlu mengganti gigi secara manual. Motor ini dapat melakukan pergantian gigi secara otomatis tergantung kecepatan dan putaran mesin. Komponen sistem transmisi otomatis pada motor. Yang pertama, ada torque converter, yaitu mengubah putaran mesin menjadi torsi yang diperlukan untuk menggerakkan motor. Yang kedua, ada fluid coupling. Transmisi torsi menggunakan fluida untuk memungkinkan perpindahan gigi yang halus. Yang ketiga, planetary gear shift, untuk menyediakan rasio gigi yang berbeda untuk mengoptimalkan kecepatan dan torsi. Yang keempat, hydraulic system, mengendalikan perpindahan gigi dan tekanan oli dalam sistem. Dan ini ada beberapa gambar komponen-komponen sistem transmisi pada motor. Yang pertama ada torque converter, mengubah putaran mesin menjadi torsi yang diperlukan untuk menggerakkan motor. Selanjutnya ada fluid coupling, transmisi torsi menggunakan fluida untuk memungkinkan gas perpindahan gigi yang halus. Planetary gear shift, menyediakan rasio gigi yang berbeda untuk mengoptimalkan kecepatan dan torsi. Selanjutnya ada prinsip kerja sistem transmisi otomatis pada motor. Jadi yang pertama itu deteksi kecepatan. Ada sensor yang mendeteksi kecepatan motor dan menentukan kapan harus mengubah gigi. Yang kedua, kontrol elektronik. Controller menginterpretasikan data sensor untuk mengoperasikan sistem transmisi otomatis. Yang ketiga, ada pergantian gigi. Sistem transmisi otomatis menukar gigi sesuai kecepatan putaran mesin yang optimal. Contoh penggunaan sistem transmisi otomatis pada motor. Sistem transmisi otomatis pada motor digunakan pada berbagai jenis motor seperti skuter, sport bike, dan bahkan motor trail. Ini memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam mengoperasikan motor, terutama dalam kemacetan lalu lintas. Kekurangan menggunakan sistem transmisi motor otomatis. Yang pertama, kurangnya motor manual. Pengendara kehilangan kontrol langsung terhadap pergantian gigi dan momen torsi. Kedua, kinerja sedikit lebih rendah. Beberapa sistem transmisi otomatis dapat menghasilkan kehilangan tenaga yang sedikit. Ketiga, biaya perawatan yang lebih mahal. Perawatan sistem transmisi otomatis cenderung lebih mahal dibandingkan dengan sistem transmisi manual. Kemajuan teknologi dalam sistem transmisi otomatis pada motor. Dalam beberapa tahun terakhir, dilakukan banyak inovasi dalam sistem transmisi otomatis pada motor, termasuk penggunaan transmisi non-linear, teknologi pengenalan bola, dan peningkatan responsivitas kendaraan. Salah satu perkembangan terbaru adalah penggunaan dual clutch transmitter atau DCT, dan yang menggunakan keuntungan dari sistem transmisi otomatis dan manual dalam satu transmisi.
Adapun perbandingan sistem transmisi otomatis dan manual pada motor. Pada sistem transmisi otomatis, perpindahan gigi otomatis. Pada sistem transmisi manual, pengemudi mengganti gigi secara manual. Yang kedua, pada otomatis lebih mudah untuk dikendarai. Yang manual membutuhkan keahlian dalam pergantian gigi. Yang keempat, pada sistem otomatis ini dapat menambah banyak kenyamanan. Pada transmisi manual lebih cocok untuk pengendara dengan gaya berkendara sportif atau off-road. Pada sistem transmisi otomatis, yang kelima, perawatannya lebih mahal. Pada transmisi manual, perawatannya lebih sederhana dan murah. Adapun tantangan dalam penggunaan sistem transmisi otomatis pada motor, yang pertama, penyesuaian terhadap kebutuhan penggunaan. Sistem transmisi otomatis perlu disetel agar sesuai dengan referensi pengendara. Yang kedua, kecenderungan kehilangan torsi. Beberapa sistem transmisi otomatis dapat menghasilkan kehilangan torsi yang dirasakan oleh pengendara. Yang ketiga, perawatan lebih murid. Yang ketiga, perawatan yang lebih rumit. Perawatan sistem transmisi otomatis membutuhkan pengetahuan teknis dan biaya yang lebih tinggi. Kesimpulan dan rekomendasi, sistem transmisi otomatis pada motor memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berkendara. Meskipun memiliki kekurangan, kemajuan teknologi dan variasi pilihan memberikan pengendara dengan performa dan kenyamanan yang diinginkan. Rekomendasi kami adalah mencoba dan mengetahui preferensi dan kebutuhan pengendara sebelum memutuskan menggunakan sistem transmisi otomatis atau manual. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada sistem transmisi otomatis pada mobil yang akan saya presentasikan. Baik, ini ada sistem transmisi otomatis pada mobil. Dalam presentasi ini, kita akan membahas pengenalan sistem transmisi otomatis pada mobil, komponen-komponen yang terlibat, bagaimana bekerjanya, serta keuntungan dan kekurangan dalam penggunaannya. Selamat pagi. Ada pengenalan sistem transmisi otomatis pada mobil. Sistem transmisi otomatis mempermudah pengemudi saat berkendara karena transmisi akan secara otomatis menyesuaikan gigi yang dibutuhkan oleh mobil, sehingga pengemudi tidak perlu lagi melakukan penggantian gigi secara manual. Pengertian sistem transmisi otomatis pada mobil. Sistem transmisi otomatis pada mobil adalah sistem yang memungkinkan mobil untuk menyesuaikan gigi secara otomatis berdasarkan kecepatan dan beban yang diberikan mobil. Hal ini akan meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam berkendara. Komponen sistem transmisi otomatis pada mobil. Komponen-komponen yang terlibat dalam sistem transmisi otomatis pada mobil adalah torque converter, planetary gearset, clutch pack, valve body, dan electronic control unit atau ECU. Ini ada beberapa gambar bagian-bagian sistem transmisi otomatis pada mobil. Ada torque converter, planetary gearset, clutch pack, valve body, dan ECU.
Bagaimana sistem transmisi otomatis bekerja pada mobil? Ketika pengemudi menginjak pedal gas, torque converter akan mulai bekerja dan mengubah arus fluida pada transmisi untuk menggerakkan roda. Planetary gearset akan mengatur transmisi otomatis untuk memilih gigi yang sesuai dengan kecepatan dan beban pada mobil. Keuntungan menggunakan sistem transmisi otomatis pada mobil. Keuntungannya, keuntungan menggunakan sistem transmisi pada mobil adalah kenyamanan karena pengemudi tidak perlu melakukan pergantian gigi secara manual, efisiensi bahan bakar karena transmisi otomatis lebih akurat dalam menyesuaikan gigi, dan meningkatkan umur mesin karena transmisi otomatis dapat mengatur gigi yang cocok dengan beban mesin. Kekurangan menggunakan sistem transmisi otomatis pada mobil. Kekurangan menggunakan sistem transmisi otomatis pada mobil adalah harganya yang lebih mahal dibandingkan dengan transmisi manual, perawatan yang lebih sulit, dan ada kemungkinan terjadinya kerusakan pada sistem yang kompleks tersebut. Perawatan sistem transmisi otomatis pada mobil. Untuk menjaga sistem transmisi otomatis pada mobil agar berjalan dengan optimal, perlu melakukan perawatan rutin seperti penggantian oli secara berkala dan mengecek kondisi komponen-komponennya. Perbedaan sistem transmisi otomatis dan manual pada mobil. Pada sistem transmisi otomatis, lebih mudah dan nyaman digunakan. Pada sistem transmisi manual, lebih hemat biaya dan memberikan pengemudi kendali yang lebih baik. Konsultasi pemilihan sistem transmisi otomatis pada mobil. Jika Anda masih ragu memilih sistem transmisi otomatis, konsultasikan dengan teknisi terpercaya untuk memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda. Pada sistem transmisi otomatis pada mobil ini ada 4 jenis transmisi otomatis pada mobil. Biasanya ada 4 jenis transmisi yang dikenal di Indonesia. Contoh transmisinya adalah transmisi AT konvensional, continuous variable transmission, dual clutch transmission, dan automatic manual transmission. Terus ada fungsi dari sistem transmisi otomatis ini. Pada dasarnya, fungsi dari transmisi otomatis ini adalah memindahkan gigi transmisi saat mobil sedang berjalan dengan cara otomatis, yaitu dengan cara menyesuaikan terhadap beban mesin serta kecepatan kendaraan. Adapun 4 fungsi sistem transmisi. Yang pertama yaitu untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan mesin dari kopling ke poros propeller. Fungsi kedua adalah menciptakan momen yang dihasilkan mesin menyesuaikan kebutuhan baik itu dari segi beban dan kondisi jalan. Ada beberapa cara pemeliharaan transmisi otomatis pada mobil. Yang pertama, memanaskan kendaraan lebih rutin. Yang kedua, lakukan penggantian oli transmisi dengan rutin. Yang ketiga, jangan injek gas sampai mendalam. Yang keempat, lakukan pengecekan pada aki mobil. Yang kelima, operasikan persneling dengan benar. Yang keenam, jangan memakai untuk mengangkut beban berat.
Selanjutnya itu ada jenis-jenis sistem transmisi pada mobil. Yang pertama ada sliding mesh. Sliding mesh itu jenis transmisi mobil manual yang memiliki prinsip kerja sederhana, yaitu dengan menggerakkan roda gigi untuk mengatur percepatan dari output. Yang kedua ada constant mesh. Constant mesh ini membutuhkan kopling untuk bekerja perpindahan dari proses input ke output. Yang ketiga ada synchromesh. Synchromesh ditetapkan sebagai besar kendaraan. Jenis ini banyak dipakai karena dirasa memiliki perpindahan gigi yang lebih halus. Yang keempat ada CTV, Continuously Variable Transmission. Adalah jenis sistem transmisi mobil matic. Perpindahan percepatannya dilakukan secara variabel. Sistem transmisi ini mengandalkan dua gear yang diameternya bisa berubah, yang gear kedua yang diameternya bisa berubah, yang disebut drive and driven. Kedua gear tersebut dihubungkan menggunakan belt. Yang kelima ada automatic gear shift. Selain CTV, beberapa mobil otomatis juga menggunakan jenis transmisi automatic gear shift. Jenis ini bekerja dengan mengintegrasikan aktuator hidrolik yang beroperasi sesuai instruksi dari Electronic Control Unit atau ECU tadi tuh. Dan juga Transmission Control Model atau TCM. Keduanya sama-sama berperan dalam mengontrol kinerja kopling serta perpindahan gigi yang disesuaikan dengan putaran mesin. Jadi singkatan dari CTV tadi itu adalah Continuously Variable Transmission, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai transmisi variabel kontinu. Dalam transmisi CTV tidak ada gigi seperti pada transmisi manual atau otomatis konvensional. Transmisi otomatis pada mobil ini juga sering terjadi kerusakan. Ada beberapa contoh kerusakan pada sistem transmisi otomatis. Yang pertama, ada kebocoran oli. Yang kedua, gigi tersedat. Yang keempat, mobil bergetar. Muncul suara aneh, gigi mundur maju. Mobil susah dibawa di jalan menanjak, ban slip, hingga boros bahan bakar. Adapun beda transmisi matic dan CTV. Pada transmisi matic konvensional terdapat perpindahan percepatan. Misalnya 4 percepatan sehingga perpindahannya sangat terasa. Sementara Sementara CTV jauh lebih lembut karena perpindahan gigi hanya mengandalkan rasio puli. Oh iya, pada sistem transmisi otomatis pada mobil ini tidak terdapat gigi ya guys. Pada sistem transmisi matic itu terdapat 3 jenis pedal untuk mobil dengan transmisi manual. Pada pedal kopling, rem, dan gas. Tapi pada matic
hanya ada dua jenis pedal, yaitu rem dan gas. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.